Agendanya hari ini klien kami sudah diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan reschedule ulang lagi untuk diteruskan pemeriksaan lebih lanjut. Banyak sih pertanyaannya. Lebih dari 20 mungkin? Enggak sih, kurang lebih mungkin 10, cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Hari ini isi pertanyaannya lebih ke ini sih, tentang Dante itu seperti apa. Pokoknya semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, psikolog advisor ya, udah aku jelaskan semua. Berapa kali? Dan juga tadi kita selaku kuasa hukum, karena sifatnya rahasia, konselingnya itu ada di dalam ruangan sendiri, jadi kita juga tidak bisa mendampingi di dalam, hanya Mbak Tamara juga dan dari pihak yang mewawancarai, jadi kita tidak mengetahui isi dari apa yang ditanya-tanya di dalam. Intinya kedepannya bila mana ada panggilan lagi secara resmi, kita akan kooperatif untuk memberikan keterangan lebih lanjut untuk meneruskan keterangan hari ini yang sudah disampaikan sama Mbak Tamara. Kemudian mantan suami atau bapak dari korban, saudara Angger Dimas juga telah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kemarin ya terhadap saudara Angger Dimas atau bapak dari korban itu dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan karena metode penyidikan yang sedang berlangsung menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis dengan metode-metode ilmiah. Penyidik meminta bantuan teknis kepada beberapa ahli, antara lain psikolog forensik, kemudian tim digital forensik, ahli toksikologi, dan juga ahli kedokteran kesehatan. Tes psikologi aja sih, kan itu emang udah jadi ya, itu kan emang udah biasa di mana ya, di kriminologi ya. Kalau misalnya kita ada kehilangan, kita harus di digging tuh psikologi kita. Apa kita jadi gila atau enggak? Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam. Nanti silakan aja biar polisi yang mau yang parkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih, dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya tuh selalu hancur gitu. Saya selalu hancur, dan saya yakin ibunya juga lah. Ya setiap kata itu kan mempunyai emosi ya. Misalnya di ngomong lagi seneng, tiba-tiba ada muncul nama ini, kita langsung ada perubahan mimik muka atau apa. Nah, kita juga akan ditanyakan lagi lebih ke dalam, apakah nanti akan ada dendam. Itu bisa dibaca dari mata tuh kan nggak akan bohong. Saya sih pengen nyampein aja ya, kalau misalnya dia nonton, apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Pengen berada di posisi yang benar, gak mau main hakim sendiri kan. Maksudnya kalau biarpun menurut kita itu sangat wajar banget ya, seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya pengennya sih hukuman mati ya. Cuman kalau misalnya dia harus dimatiin juga, kayaknya kita apa bedanya ya sama dia kalau kita sama-sama menghilangkan nyawa juga. Kayak ya udah, kita pengennya dia selamanya aja di penjara gitu, sampai dia meninggal di penjara gitu. Karena kalau menurut Tamara sih dia nggak akan kuat juga ya lama-lama di penjara, karena dia udah biasa setiap hari party gitu. Dia tetap
mau dilindungin aja sih sama dari Polda. Jadi ada orang yang diutus sama dari Polda gitu, dari ke Polsek untuk jagain rumahnya. Jadi ya takut karena dia udah banyak banget dengar dari orang lain kalau ada ya beberapa pihak yang nggak terima aja gitu. Ya maksud aku kalau nggak terima ya lebih nggak terima mana anaknya yang hilang selamanya gitu loh. Sekarang ya tinggal bertanggung jawab aja lah apa yang udah dilakuin gitu kan. Semua orang juga udah lihat kalau misalnya itu bukan kelalaian ya, tapi itu berencana gitu. Kalau polisi itu sepertinya ada yang lapor karena di rumah rame, jadi polisi setempat ngecek rumah. Takut tapi ya udah semoga dia diberikan kekuatan juga, dan kan dia juga nggak sendiri karena teman-temannya juga semua bantuin dia gitu loh. Ya lihat aja kalau misalnya ada gimana ya tahu ya siapa pelakunya gitu loh. Kalau misalnya emang ada ancaman atau apa kan, karena bukan Tamara doang yang diancam, kita juga diancam-ancam sama temannya dia. Nggak teror sih, kalau kita mah diancam aja kayak tenang udah gue catetin gitu-gitu. Di storynya temannya dia, teman kita juga. Jadi sebenarnya itu orang temannya kita juga, tapi temannya si YA juga. Terus dia bikin gitu kayak gue tim YA tenang aja, gue udah catetin orang yang kenal sama lo, temen lo, tapi dia nggak ngebelain lo gitu-gitu. Kayak ya lo yang dicatat sama seluruh warga Indonesia buat belain orang yang salah gitu. Kalau kita sih merasa yakin ada di pihak yang benar, dan kita pasti akan membela kebenaran. Kita akan kawal terus kasus ini, kita bantuin sahabat kita dengan sepenuhnya gitu kalau dia butuh apa-apa. Terus kalau misalnya emang ada terjadi apa-apa sama kita, amit-amit, ya kita tahu itu kenapa dan siapa. Itu kan dari April 2022, berarti hampir 2 tahun. Kasus meninggalnya Dante, putra tunggal Tamara Tiasmara, terus berlanjut. Kemarin, penyidik Polda Metro Jaya menghadirkan Tamara untuk menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Sebelumnya, mantan suami Tamara, Angger Dimas, juga terlebih dulu menjalani pemeriksaan psikologi. Saat disinggung mengenai materi pemeriksaan, Tamara tidak banyak bicara. Aktris FTV itu hanya sedikit menceritakan jika dirinya menjalani hubungan asmaranya dengan tersangka Yuda selama 2 tahun. Selama menjalani hubungan, tidak ada sesuatu yang mencurigakan sebelum kejadian nahas menimpa putra sematawayangnya. Banyak sih pertanyaan, kurang lebih mungkin 10, cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Berkisar tentang apa? Hari ini isi pertanyaannya lebih ke ini sih, tentang Dante itu seperti apa? Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Pokoknya semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, psikolog advisor ya, udah aku jelaskan semua sih. Berapa kali putusnya Bu? Semuanya udah dijelasin sih tadi di dalam. Agendanya hari ini klien kami sudah diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar 3 jam, tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan reschedule ulang lagi untuk teruskan pemeriksaan lebih lanjut. Ya saya sih pokoknya apa adanya. Ya walaupun kita umpamanya dengan artis apapun, kita nggak mau merubah. Ya saya kan. Jangan sampai kita merubah, saya nggak. Jadi apa adanya, ya begini. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ini berubah, nggak. Saya nggak mau itu. Karena namanya manusia itu kan memang punya kelebihan kekurangan. Saya juga siap seperti apa adanya. Ya walaupun umpamanya saya punya mantu artis, jangan sampai saya ke artis juga, nggak mau kan. Tapi kalau menurut saya ya dia baik kok. Dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan juga ya nanti sama kita juga kan. Sebenarnya saya bilang baru kenal, saya bagaimana mau ngidapin kan. Iya jujur saya kan waktu itu cuma kenal di TV juga, saya memang untuk artis-artis tuh kurang ngelihat, kurang gitu. Senang dengerin nyanyi, senang.
walaupun nggak bisa nyanyi ya senang juga dengerin nyanyi. Ya enggak lah, kita kan namanya orang tua kan. Ya namanya ya kalau udah ngomong anak ya sudah saya dukung aja udah. Ya saya dan sifat saya nggak mungkin jodoh-jodohin. Kalau mengendalikan ya kan, jodoh-jodohin ya kurang baik kayaknya. Ya itulah saya kemukakan tadi itu kan udah bertanya, saya nggak mau ngelihat latar belakang siapapun, nggak mau ngelihat. Pokoknya yang penting ini mereka sama-sama senang silakan. Jadi saya nggak ngelihat bahwa dia itu apa sebagai artis, enggak. Yang penting mereka cocok ya saya ini terusin lah. Yang namanya yang mereka mau nikah mereka kan, ya kita dukung aja. Kalau kita halang-halangin juga nggak benar. Emang sekarang kan harus sesuai masing-masing kan, sama-sama kedua pihak kan. Senang ya monggo kan, nggak ada sama sekali. Saya juga nggak kenal itu. Tuh tahunya suruh ngelamar, ya sudah saya bilang. Ya nggak ada, ya betul. Ya nggak ada. Ya dia juga nggak mau pacaran langsung. Kalau istilahnya kami itu tumbuh di tempat aja katanya kan. Jadi nggak usah pacaran. Oh, berarti dia emang tipikal yang nggak mau pacaran? Nggak mau pacaran, ya. Dia nggak melalui pacaran. Iya itu betul. Prosesnya awal mulai seperti apa Bu? Iya dikenalin sih sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Alhamdulillahnya. Ya selintas itu kurasa sih memang udah pasti dong. Mereka sudah sebelum menentukan tukar cincin, saya percaya sungguh. Apalagi Dana ini kan dari perwira kan udah pasti ya omongan itu udah pasti diomongin. Saya nggak ragu lagi lah kalau masalah begitu. Ya umpamanya mau jadi apa ibu Persit, ya pasti kan, pasti udah diomongin sama dia. Tapi nggak perlu saya ulas lagi kan. Ya itu kurasa itu. Oh ya iya, jadi mereka yang di puncak itu memang Ayu sudah punya kru-krunya sendiri, ya saya tinggal datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.